Baik, kalian sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar kembali dengan membahas materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Dalam materi ini, kita berbicara tentang beberapa macam sujud. Di antaranya yaitu ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Lanjut. Ya. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian sujud dulu. Apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, dan juga apa itu sujud tilawah. Yang pertama, pengertian tentang sujud itu sendiri. Sujud itu diambil dari kata masdar dari asal kata kerja dalam bahasa Arab yang artinya khudu, dan merendah atau tawadhu yang artinya tunduk. Itu secara bahasa ya. Kalau secara istilah, apa sih sujud itu? Kalau secara istilah, sujud adalah gerakan meletakkan beberapa anggota badan ketika sholat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pengertian sujud ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya, pengertian sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Ya, karena di sini berkaitan dengan syukur, maka syukur itu dimaknai sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena syukur itu seorang melakukan suatu sujud. Sujudnya disebut apa? Sujudnya disebut sebagai sujud syukur. Nah, sujud syukur ini dilaksanakan ketika seseorang itu memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga bisa terhindar dari suatu bahaya. Nah, biasanya kalau orang mendapatkan nikmat itu mengucapkan hamdalah atau kata alhamdulillah yang sering diucapkan oleh orang-orang ketika mendapatkan suatu kenikmatan. Ya. Selain mengucapkannya, juga ada cara lain yaitu dengan cara bersujud yang kita sebut dengan sujud syukur. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu adalah sujud karena ada sesuatu yang lupa atau ragu dalam sholat. Nah, ini sujud sahwi ini khusus dilaksanakan di dalam sholat ya. Jadi misalkan kita lupa sesuatu, misalkan salah satu rukunnya atau jumlah bilangan sholatnya, maka kita harus melaksanakan apa? Sujud sahwi. Berapa kali kita melaksanakannya? Nah, kalau keterangan di sini, sujud ini dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sujud tilawah. Nah, kenapa ini sujud tilawah? Nah, sujud tilawah ini dilakukan ketika seseorang itu membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ingat, di sini tidak hanya membaca ya, tapi juga bisa mendengar. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang sedang mendengar dan dia tahu kalau itu yang didengar adalah ayat sajdah, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Ini penjelasan lanjutannya. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sedang membaca, kebetulan yang dibaca di situ adalah ayat sajdah, atau ketika ada orang yang membaca, terus ada salah seorang yang mendengar dan tahu kalau itu ayat sajdah, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Ini ada 2 hal ini. Yang pertama, karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seseorang itu melakukan suatu sujud syukur. Nah, itu jadi secara langsung
Mungkin bisa juga ketika mendapatkan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah, atau juga orang itu langsung melaksanakan sujud syukur dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, tidak hanya karena mendapatkan nikmat, tapi karena juga terhindar dari suatu bahaya, sehingga orang tersebut merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terhindar dari suatu bahaya. Nah, ini sebab-sebab melaksanakan sujud sahwi sekarang. Nah, yang pertama ini, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Lupa membaca doa kunut, bagi yang kunut ya. Keempat, lupa mengerjakan tasawuf awal dan kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Selanjutnya, ini yang terakhir, sebab-sebab melaksanakan sujud tilawah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sebabnya karena apa? Mungkin orang itu membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, yang jumlahnya itu ada 15. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan anak-anak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.